Oh god, kita buat konten dulu. Sabar, mindahin dulu posisi ini. Sabar. Ikut tolol sih. Oke, nah ini dihapus dulu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja lah ya. Kita buat konten dulu boy. Susahnya. Alright. Terus ngeluarin ini dulu. Biar nggak berat. Yoi, PC kentang. Oke, kita buat konten dulu. Oke, kita bahas konten kali ini. Penghasil dolar lagi. Yoi. Alright. Ngebahas dari mana-mana aja sih gue ngasilin dolar ya kan. Yang enaknya ini gue mau nunjukin dari yang pertama itu gue main di sini kan pernah gue tongolin sih di beberapa video gue. Jadi ini untuk yang lo yang main block wallpaper kayak gue gitu ya, lo bisa banget pakai iklan yang gue tunjukin tadi. Ini gue buka block wallpaper gue dulu. Nah ini udah banyak updateannya, viewnya juga udah lumayan. Dan untuk hari ini masih dikit lah ya, karena kan belum 24 jam lah ya. Ini secara total 24 jam 236 view, karena memang masih jarang gue spam. Karena ya gue nyepam utamanya ya blog-blog artikel gue kayak ini, terus ini juga gitu ya. Baik lagi ke blog wallpaper. Nah jadi untuk di blog wallpaper itu paling enak kita main yang namanya pakai iklan yang jenisnya CPM. Jadi memang jenis iklan tuh banyak ya. Kayak ini jenis iklannya CPM gitu ya. Di sini CPA. Ya gue masih main di Datify. Baru dapat 1 konversi. Gila, sulit banget. Ya karena memang gue cuma nyepam taruh link tinggal gitu. Karena kan gue jelasin di beberapa video gue sebelumnya, kalau gue sekarang nyepam itu ya udah taruh link tinggal, nggak perlu gue ngechat orang bule atau nge-DM orang bule dari IG atau dari Facebook, itu capek gitu ya. Jadi gue tinggal aja, gue upload gambar kayak gue upload di Pinterest atau di Flickr gitu ya, taruh link terus tinggal. Ya kalau rezeki ya ada aja konversi, kayak ini kan ada 1 konversi. Kalau nggak ada ya udah mau diapain gitu ya, nggak usah dipikirin gitu. Ini buat ya udahlah 28, 29, 30 bisa kita bisa kita minta ke web money $30, potongannya 0% gitu kan. Kalau mau di PayPal $50 gitu ya. Nah di sini kalau yang ini kan tadi CPC atau cost per klik atau klik per cost gitu ya, klik per cost atau cost per klik gitu gua kadang kan suka kebalik. Kalau singkatan dari CPA itu ya, cost per action, salah. Kalau cost per klik itu CPC. Nah kalau ini kan CPA itu kan singkatan dari cost per action atau bayaran per setiap aksi gitu. Jadi kalau ada yang ngeklik link kita atau link over kita terus daftar di web di link over kita atau apalah itu gitu, ada aksi kan itu. Nah itu kita dapat bayaran gitu kan. Nah kalau di sini ini CPM itu dia jenisnya iklannya sama kayak di sini ya, kayak di YouTube ya. Jadi CPM itu adalah cost per mile. Jadi kalau cost per mile itu dia lebih ke iklan lo itu nggak perlu diapa-apain gitu, nggak perlu iklan tuh nggak perlu dilihat, nggak perlu diklik, nggak perlu dikunjungi, tapi iklan lo cukup dilihat sama orang atau sama traffic aja lo dapet duit gitu. Jadi misalkan ya, gue contohin mana ya, sabar. Oke, di sini gue contohin cara-cara iklan tuh ngasilin uang buat lo gitu ya. Ini contohnya nih udah gue bukain blog gue ya, contoh aja. Nah ini kan ada iklan nih, ini kan iklan ya, ini iklan, terus ini juga iklan gitu ya. Ke bawah juga ini ada iklan gitu. Nah jadi kalau tadi kan gue bilang cost per mile atau CPM. Kalau cost per mile gitu ya, lo masang iklan ini, katakanlah lo pasang iklan ini di blog lo, blog wallpaper atau blog biasa kayak gini gitu ya, atau lo punya akun YouTube, lo punya channel YouTube gitu. Iklan ini cukup dilihat sama orang. Katakanlah gue ini traffic lo, gue ngunjungin blog lo ini, terus ada iklan lo yang tayang di artikel lo atau di blog wallpaper lo. Nah kalau misalkan jenis iklan itu CPM atau cost per mile, lo udah dapat uang
walaupun gue cuma ngeliat iklan lo doang, gue nggak ngeklik iklan lo atau gue nggak ngelakuin aksi dari iklan lo, gue cukup ngeliat doang, lo udah dapet uang dari iklan lo, iklan jenis CPM tadi atau cost per mile gitu. Oke lanjut, sorry tadi gue ngidupin rokok dulu. Oke, jadi balik lagi ya CPM tadi ya, atau cost per mile. Mungkin lo penasaran, tadi kan gue contohin aja tampilan iklan gitu ya dari blog gue. Lo mungkin penasaran, emang kalau dari tampilan iklan asli dari dashboard ini atau dari dashboard AdPlus ini kayak mana sih gitu kan. Ini gue tunjukin ya, gue coba bukain artikel, gue contohin dari, atau gue contohin dari artikel ini gitu ya, atau di blog gue yang Futi Macuk ini, kan gue pasang iklannya juga di sini gitu. Gue buka satu. Nah oke, dulu lagi loading. Nah jadi kalau lo mau bertanya-tanya ke gue, ini tampilan iklan dia ini yang mana sih gitu ya? Dia tampilannya ini, iklannya ini, yang ini nih, yang tengah ini satu, terus ini dua, yang apa? Iklan Anchor ini, iklan ini, yang bawah ini, yang ngikut kemana-mana setiap gue scroll, sama sama ini sebelah kanan ini, yang kecil ini. Gitu. Kok iklannya mirip sama iklan AdSense? Yoi. Jadi ya si doi ini, si AdPlus ini, gimana ya cara jelasinnya? Gue juga nggak ngerti karena gue bukan orang advertising ya, gue publisher ya. Jadi kurang lebihnya kayak si AdPlus ini kerjasama nih sama AdSense. Jadi kayak jadi anak perusahaannya AdSense lah katakan. Terus AdSense tuh kan mengelola iklannya melalui AdWords ya. Jadi lo ada Google tuh Google AdWords, orang-orang iklan, masang iklan dagangannya atau apapun itu dari AdWords, terus di konversinya atau bid segala macamnya itu dilempar ke AdSense, baru deh ke publisher, ke kita semua. Kita masang iklan-iklan orang-orang tadi ke blog kita atau kemanapun itu gitu ya. Nah si AdPlus pun sama gitu, mereka kerja sama si Google, terus dari AdWords itu dilempar ke AdPlus, terus dikelola sama AdPlusnya atau kayak mana gitulah, terus dipublish deh. Silakan ada yang mau join publisher ke AdPlus gitu kan, ke perusahaan AdPlus, silakan nanti lo kerjasama sama AdPlus nayangin iklan dari AdPlus, tapi iklan dari AdPlus itu iklan dari AdSense gitulah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi bukan berarti mereka ini sama kayak AdSense gitu, enggak. Jadi misalkan katakanlah lo mau daftar di AdPlus, lo bisa walaupun lo nggak punya AdSense gitu ya, itu bisa, tetap bisa gitu. Lo tetap bisa daftarin blog lo, blog wallpaper atau blog apapun itu, lo bisa daftarin ke AdPlus walaupun lo nggak terdaftar di AdSense, itu bisa. Walaupun si AdPlus ini kerjasama sama si Google AdSense gitu. Nah, klik per mile itu ya, lo harus banyak yang namanya impresi, banyak yang namanya traffic. Lo lihat di sini impresi. Ada 2000, 1000, bla bla, 2000, 1000, bahkan ada yang sampai 3000, mana tadi ya? Adalah pokoknya adalah. Nah, tapi kalau di CPM atau di cost per mile itu, mungkin lo berpikir traffic datang sampai 2K, 1K itu udah lumayan gede ya. Tapi hasilnya tuh dikit. Nah ini 0,84 dolar gitu ya, 0, sekian dolar gitu. Tipis banget. Ada dapat 1 dolar pun jarang gitu ya. Nah itulah bedanya CPM sama CPA tadi. Kalau CPM itu lo harus banyak yang namanya impresi atau banyak banget traffic yang ngelihat iklan lo gitu. Makanya YouTube ya, YouTube ini sistemnya orang-orang yang sugih atau kaya dari YouTube itu karena viewernya banyak, jutaan. Jelas dapatnya banyak juga dolarnya karena memang impresi atau trafficnya banyak. Jadi kalau lo beranggapan bahwa traffic 1000, 2000 itu udah lumayan gede atau udah gede, itu salah untuk di CPM ya, untuk di cost per mile. Di cost per mile tuh paling minimal tuh 50.000 traffic atau bahkan 100.000 traffic, 100.000 impresi, itu baru kerasa duitnya boy. Itu untuk CPM. Makanya kalau lo mau pakai iklan jenis CPM, lo harus yakin bahwa lo punya traffic yang gede banget, baru nanti hasil dolarnya pun lumayan. Beda kalau kayak CPA. CPA itu lo mau punya traffic cuma 150, asalkan traffic lo tadi cuma 50 orang, tapi dia ngelakuin klik, terus ngelakuin aksi, ngedaftar di web link over lo atau apapun itu, lo udah dapet. Lo bayangin aja nih, gue baru dapet 41 traffic aja atau 41 orang kunjungan, itu udah dapet satu konversi, dapetnya 3 dolar. Beda sama si ini sampai 2000 kunjungan, 2000 impresi, tapi dapatnya cuma 0,84. Nah itu bedanya CPM sama CPA ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah ada lagi yang namanya CPC atau cost per click. Banyak banget pokoknya perusahaan periklanan yang jenis iklan mereka itu CPC atau cost per click gitu ya. Salah satunya AdSense, karena gue memang main di AdSense juga ya. Jadi ini contohnya iklan di AdSense gitu. Nah kalau lo mau ngedapetin uang dari iklan yang jenisnya CPC atau cost per click, itu harus ada orang yang ngeklik iklan lo. Contohnya ini ya, gue pasangkan ini iklan AdSense nih, ini iklan AdSense,
Harus ada orang yang ngeklik iklan ini baru gue dapat duit ya. Cuma dilihat itu nggak dapat duit, tapi harus diklik gitu. Jadi diklik gue dapat deh uang. Nah itu cost per klik, bayaran setiap klik. Cost per mile, bayaran setiap kunjungan atau impresi mungkin. Kalau CPA itu cost per action, gitulah kurang lebihnya. Terus mungkin akhirnya lo berpikir, sayang dong bro kalau cuma dapat traffic impresi 2K cuma, tapi dapat dolarnya cuma, atau dapat duitnya cuma 0,84 dolar. Sayang banget. Coba misalkan traffic 2000 ini dijadiin CPA, atau kita arahkan ke CPA, click per action, cost per action, atau kita arahkan ke CPC, cost per klik, mungkin hasilnya lebih gede bro gitu kan, bla bla bla. Ya gue sih ngerasanya nggak sayang ya, karena memang kan ya apa salahnya bro cuma naruh iklan CPM cost per mile tadi, dilihat orang dapat duit gitu kan. Belum tentu orang yang mengunjungi blog kita, mengunjungi YouTube kita itu ngeklik iklan ya kan. Lo contohnya, lo ngeliat blog gue atau lo ngeliat YouTube gue, apa lo ngeklik iklan gue? Enggak kan. Lo sedekah dengan ngeklik iklan gue kan? Enggak gitu. Lo cuma, bahkan iklan-iklan di YouTube pun lo skip gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, yang penting dilihat orang tapi dapat duit gitu kan. Cukup dilihat aja berapa detik, 5 detik, 10 detik dapat duit gitu. Itulah enaknya CPM, dan gue nggak ngerasa terganggu walaupun traffic gue terbagi ke sini sampai 2K, 1K, 3K gitu ya. Tapi ya udah. Orang cuma modal dilihat kayak gini nih, iklannya nongol, dilihat dapat duit gitu ya. Kenapa merasa rugi? Ya enggak, bahkan ya ngebantu gue ngasilin uang gitu kan. Gue dari AdSense ini dapat, CPA juga dapat gitu ya. Klik per mile juga dapat, apalagi bulan ini nih. Si Fatima Cuk harus ada perpanjangan nih. Domain gue yang Fatima Cuk ini perpanjangan per tahunnya 440.000. Ini lumayan banget. Jadi ya udah, ini kebantu nih dari si ini. Dan udah 50 dolar bisa di payout. Ini payoutnya bisa dari PayPal atau langsung ke transfer bank gitu ya. Jadi enak aja lah. Nah jadi kalau misalkan lo pengen daftar nih, gue saranin daftar aja daripada lo nggak masang iklan gitu kan. Ini contohnya di sini. Ini kan ya, add.plus. Nah lo tinggal lo baca-baca aja. Kalau misalkan lo pengen baca-baca dulu, dan untuk daftarnya lo harus ngontak dia. Nah ini, lo ngontak orang AdPlus. Nah lo kontak nama lo, email lo, sama nama website lo atau blog lo, apapun itu. Mau blog lo tuh belum terdaftar di AdSense, blog wallpaper, silakan, asalkan impresi lo tuh gede. Impresi lo gede itu ngebuat mereka tertarik buat nge-proof web lo atau blog lo menjadi publisher mereka gitu. Jadi lo tinggal kontak mereka, lo tulis nama lo, email lo, sama nama blog lo. Kan di sini gue daftarin fatimacuk.set ya. Lo mau daftarin apa tah? Mau fatimacuk.com, ini punya gue ya, nggak mungkin lo daftarin ya. Ya nama blog lo apa lo daftarin, terus lo kasih tahu. Di sini lo tulis pakai bahasa Inggris gitu, lo pakai Google terjemahan aja nggak apa-apa gitu. Halo gitu kan, ini blog gue jenisnya blog wallpaper atau blog artikel, kunjungannya sekian ribu per hari, bla 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 gitu. Total kunjungan per bulan udah sampai 300.000 view, bla 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 gitu. Lo kasih tahu semuanya, pokoknya lo bagus-bagusin deh gitu. Lo buat juga nggak apa-apa gitu boy. Dan lo daftar gitu. Nanti lo dapat balasan dari mereka ini, terus lo daftar bla 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 bla. Lo balas, lo minta pemasangan kode iklannya, bla 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 bla. Nanti lo dapat DB-nya. Terus kalau lo mau dapetin kodenya tinggal ke add code ini. Nah ini kode-kode iklannya yang lo pasang, nanti bisa lo pasang ke blog lo, seperti itu untuk di CPM ya. Jadi memang menarik banget sih menurut gue. CPM itu nggak walaupun mungkin hasilnya dikit, tapi kan ya udah gitu loh, impresi lo banyak. Asalkan ya, katakan lo punya blog lo udah terdaftar di AdSense gitu, lo udah masang iklan AdSense, terus lo daftarin lagi ke sini, terus lo pasang iklan jenisnya CPM dari si AdPlus ini, ya udah nggak apa-apa gitu. Toh juga orang yang ngeklik iklan ya dapat duit ya kan, lo dari AdSense, atau mungkin iklan lo cuma dilihat tapi lo juga dapat duit dari si AdPlus ini, karena kan tadi jenisnya iklannya CPM atau cost per mile kan gitu. Enak aja boy ya kan, CPA jalan ngumpulin duit buat bayar perpanjangan domain gue ini. Alright, tungguin lagi video gue berikutnya, kita bakal bahas lagi penghasil dolar yang lebih enak lagi lah pokoknya ya.